para supporter yang hadir di stadion. Dan ini merupakan line up dari tim Persela Lamongan asuhan pelatih Muhammad Basri. Line up yang mengalami beberapa perubahan di sini. Kita melihat penjaga gawang Fauzal Mubarok yang berada di bangku cadangan digantikan oleh Khairul Huda. Susunan pemain 3-5-2. Nampaknya di sini 3-4-3, sesuatu yang lebih frontal daripada skema 3-5-2, dan Marcio Souza seperti biasa diduetkan dengan Jimmy Suparno dan didukung oleh Alexander Robinson. Anda bisa memimpin rekan-rekannya. Komunikasi dengan saya oke, tidak protes. Oke? Dua kapten? Ya. Sesi FIFA. Sesi tempat di mana? Tempat bola. Oke, good luck. Ya, tentunya pesan-pesan fair play yang diusung oleh wasit kepada kedua tim. Dan ini merupakan susunan pemain Persijap Jepara asuhan pelatih Junaidi. Ya, kita lihat dalam susunan pemain yang diturunkan oleh Junaidi di Persijap, Bung. Kita lihat ada pemain baru di sana, di depan, yakni Carlos Raul Squiati, yang tampaknya juga kali ini menempati posisi yang ditinggalkan oleh Amarildo Souza sebelumnya, Bung. Dan ini merupakan pemandangan dari Stadion Surajaya. Dan tentunya sebuah fokus dan konsentrasi yang dilakukan oleh susunan pemain dari Persela Lamongan dalam menjalani laga perdana mereka di stadion sendiri, yaitu Stadion Surajaya. Dan Danang Wiatmoko, penjaga gawang dari Persijap Jepara, yang juga tentunya bersiap-siap. Dan penjaga gawang yang baru dipasang yaitu Khairul Huda, yang sore ini mendapat kepercayaan, dan dua pemain ataupun dua bintang dari kedua kesebelasan, yaitu Marcio Souza yang berposisi sebagai striker asal Brazil, dan Evaldo, juga seorang kapten dari Persijap Jepara, merupakan seorang pemain belakang yang juga berasal dari Brazil. Ya, dan kick off babak pertama telah dilakukan oleh wasit Yandri. Persela Lamongan kini memulai serangan. Marcio Souza dapat dipatahkan. Raul Shisati. Perlahan Persijap Jepara terlampau jauh dan kini meninggalkan lapangan permainan, hanya lemparan ke dalam. Muhammad Irfan, pemain yang tentunya sangat cepat, yang musim lalu bermain untuk PSIM Yogyakarta, pemain sayap. Ilham Zulkarnain. Melebar di sayap. Maksudnya pada Alex Robinson, dapat dipatahkan. Pemain-pemain Jepara dapat kembali dipatahkan oleh anak-anak Lamongan. Zainal Arifin. Sebuah umpan tanpa melihat tadi kepada Marcio Souza, namun dapat dihalau oleh lini belakang dari Persijap Jepara. Dan sebuah umpan panjang yang dicoba dikirimkan. Hampir saja di-intercept tadi, bola dari Fabiano. Masih gagal tadi Pablo Frances. Dan Alex Robinson kini bagi Persela Lamongan. Persela Lamongan, Alex Robinson, dan mendapat gangguan, tentunya sebuah pelanggaran bagi Persela Lamongan. Iya, kita lihat sebuah serangan yang begitu tertata dengan baik, Bung. Kita lihat bagaimana tadi Robinson. Iya, hanya saja memang terjadi sebuah pelanggaran dan menjadikan sebuah tendangan bebas bagi tuan rumah Persela Lamongan. Dan tentunya dalam edisi Jarum Indonesian Super League kita sudah menyaksikan aksi dari seorang Marcio Souza yang sudah menghasilkan 1 gol melalui posisi set piece ataupun tendangan bebas, dan kini kembali ia bersiap untuk melakukan tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Dan Marcio Souza bersiap, lepaskan tembakan langsung ke gawang, masih dapat ditahan oleh penjaga gawang Danang Wiatmoko. Masih belum berakhir ancaman dalam kotak penalti dari Persijap Jepara. Masih ada di kaki Marcio Souza kini dalam kotak penalti dan dapat digagalkan oleh Persijap Jepara. Ya, kita lihat sudah suatu bukti dari Marcio Souza bagaimana berbahayanya ia dari sebuah posisi set piece. Kita lihat jarak yang sedemikian jauh pun akhirnya membuat suatu scrimmage yang sangat berbahaya bagi Jepara. Dan memang ini adalah salah satu PR bagi Coach Ahmad Junaidi untuk menginstruksikan para pemainnya agar tidak membuat pelanggaran yang tidak diperlukan di areal mendekati kotak penalti dengan seorang Marcio Souza, belum lagi Alexander Robinson yang kita tahu adalah seorang playmaker handal, pemain yang bermain di Persekabas Pasuruan musim lalu.
Dan kini Carlos Raul Syuchati dapat dihalau tadi oleh lini tengah dari Persela Lamongan. Tommy Rifka Putra, bek kiri yang musim lalu memperkuat Pelita Jaya Purwakarta, hasilkan lemparan ke dalam. Tommy Rifka. Menarik untuk dilihat peran dari seorang Tommy Rifka musim ini diplot sebagai seorang wingback menempati posisi sebelah kiri dalam skema 3-5-2. Salah satu pemain yang kita tahu rajin menyerang dan bertahan ke belakang. Ya, tampak sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Anam Syahrul kepada Jimmy Suparno. Kembali sebuah pelanggaran bagi Persela Lamongan. Ya, Persijap sendiri dengan menurunkan 4 pemain belakang, Bung. Ini tentunya diperlukan kehati-hatian. Dan Yopi Rayar kirimkan umpan pada Alex Robinson. Ya. Sebuah tembakan langsung dilepaskan oleh Alex Robinson. Hanya hasilkan sepak pojok bagi Persela Ya, Lamongan. kita lihat bagaimana pergerakan pemain-pemain Persela yang begitu cepat. Di sini dalam tayang ulang bisa kita lihat bagaimana Alex Robinson, 2 pemain Persela, maksud saya 2 pemain Persijap yang berada di mulut gawang ternyata juga belum mampu atau tidak bisa menghalangi bagaimana laju pergerakan dari seorang Alex Robinson. Yopi Rayar kirimkan umpan dalam kotak penalti. Masih terlampau jauh dari jangkauan pemain-pemain Lamongan. Tommy Rifka Putra lepaskan kembali umpan dalam kotak penalti. Namun lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Hanya hasilkan tendangan gawang. Dan ini merupakan Muhammad Basri, seorang pelatih kawakan dan pelatih senior yang juga pernah menangani tim nasional Indonesia. Dan ini merupakan musim keduanya bersama Persela Lamongan. Lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Ada Muhammad Irfan. Kirimkan pada Pablo Frances. Sebuah gangguan dialami oleh Frances. Dilakukan oleh Ilham Zulkarnain. Kita lihat bagaimana teknik yang tinggi dari para pemain depan Persijap. Dihuni oleh para pemain berasal dari tanah Amerika Latin. Selain ada Carlos, di sana ada Pablo. Kemudian masih ada Arnaldo Vilaba yang mencetak salah satu gol terbaik melawan Persik Kediri di laga perdana Persijap Jepara di Stadion GBK Jepara. Arnaldo Villalba kini lepaskan umpan ataupun tampaknya sebuah usaha tendangan langsung yang masih terlampau lemah bagi penjaga gawang Khairul Huda. Ada sebuah indikasi bagaimana para pemain yang berasal dari Argentina ataupun Brazil begitu percaya diri apabila mendapatkan sebuah posisi set piece. Tentu saja sebuah keuntungan bagi Persela maupun Jepara yang dihuni oleh para pemain yang berasal dari negara Brazil ataupun Argentina. Bola lebih dahulu mengeluarkan ataupun keluar dari lapangan permainan dari Edgar tadi. Edgar Miliciades Aguilera. Sebuah gangguan tadi dilakukan oleh Zainal Arifin. Ya, dalam kondisi seperti ini memang tidak ada pilihan bagi Persijap. Paling tidak untuk lebih memperhatikan lini pertahanan, Bung. Karena kalau kita lihat bagaimana serangan-serangan frontal yang dilakukan oleh para pemain tuan rumah Persela, ini memang terlihat sangat-sangat membahayakan. Sebuah usaha jarak jauh masih terlampau lemah dilepaskan oleh pemain Persijap tadi. Tampaknya Enjang Rohiman. Dengan penuh dikuasai oleh Khairul Huda. Kejar bola Muhammad Irfan. Masih Muhammad Irfan. Lepaskan umpan di tengah. Di sana ada Pablo Frances. Masih Pablo Frances. Kerjasama yang kurang cermat ataupun komunikasi antara Frances dan Syukati tadi dapat dipatahkan oleh anak-anak Lamongan. Kita lihat bagaimana kedua tim bermain sangat tenang, bermain sangat positif. Dan kini Lamongan mendapatkan kesempatan. Sebuah umpan dilepaskan dalam kotak penalti, dapat dihalau tadi oleh Aji Nurpijal dari Persijap Jepara. Kembali patah kesempatan bagi anak-anak Lamongan. Namun kembali mereka bisa mendapatkan ataupun penguasaan bola. Kurang cermat tadi. Pablo Frances. Yogi Alfian.
Enjang Rohiman. Interception oleh Tommy Rifka. Dibuang jauh ataupun sebuah umpan yang sangat cermat. Apakah bisa dikejar oleh Marcio Souza? Masih dapat dikejar oleh Marcio Souza, namun sedikit kehilangan keseimbangan. Ya, kita lihat bagaimana seorang Alex Robinson, Bung, ya, atau Marcio Souza yang begitu bebas sendirian di sana, padahal kita lihat di sana ada Anam ya yang mencoba untuk memperhatikan pergerakan pemain ini. Hanya saja tadi bola memang terlalu deras. Saya tidak mengerti jika tadi bola mampu dikuasai oleh Souza. Saya pikir ceritanya akan lain nih, Bung. Kembali Arnaldo Villalba Benitez. Masih Villalba. Persijap lakukan penetrasi, Doni Fernando Siregar. Oh, dapat intercept ataupun dikuasai oleh Alex Robinson. Aguilera. Ini di kaki Zainal Arifin. Yopi Rayar. Masih belum cermat umpan dari Yopi Rayar, namun dapat didapatkan tadi oleh Aguilera dan kini ada di kaki Alex Robinson. Alex Robinson mendekati kotak penalti, bekerja sama. Sebuah tembakan dilepaskan, masih melebar dari gawang Danang Iwi Hatmoko. Ya, sebuah peringatan di sini kita melihat apabila ada sebuah space yang diberikan kepada para pemain depan Persela. Di sini Jimmy Suparno, ex pemain Delta Sidoarjo dan pemain yang mencetak gol melawan Persitara, hampir saja membuka gol di Stadion Surajaya. Dan kita lihat di sini tridente yang dipasang di depan, Souza, Robinson, dan juga Jimmy Suparno sudah memberikan efek positif, namun sayang saja belum menghasilkan sebuah gol. Patahkan oleh anak-anak Jepara, sebuah tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Lamongan tadi. Kini berusaha kembangkan serangan balik melalui Muhammad Irfan. Persijap Jepara masih Arnaldo Villalba. Sebuah umpan jauh dilepaskan oleh Villalba, dapat dihalau dengan cukup baik oleh John Scarlett. Yogi Alfian, sebuah penetrasi masuk dalam kotak penalti. Kembali sebuah umpan dan dapat dihalau dengan sangat baik oleh Fabiano. Hanya hasilkan tendangan pojok. Ya, sebuah serangan yang cukup membahayakan, Bung. Tadi kita lihat bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Yogi. Ini nyaris saja membuat lini pertahanan dari Persela Lamongan pontang-panting. Nah, hanya saja memang support dari lini kedua Persijap yang kurang sehingga pergerakan dari Yogi tampak terbuang percuma, Bung. Umpan dalam kotak penalti, di sana sudah ada beberapa pemain yang siap menyambut namun terlewati. Dan kini Alex Robinson ke depan langsung pada Marcio Souza. Masih Marcio Souza. Oh, dengan cukup baik tadi. Oh, tampaknya sebuah pelanggaran oleh Anam Syahrul. Ya, kita lihat bagaimana sulitnya seorang Anam dalam melakukan tackling yang bersih. Memang kita tahu Marcio Souza selain lihai, memiliki tingkat akurasi yang tinggi, juga memiliki bentuk fisik yang sangat kuat. Tampak di sini Coach Ahmad Junaidi yang sudah sedikit waspada memberikan instruksi kepada para pemain belakangnya, tentunya agar lebih berhati-hati terhadap seorang Marcio Souza. Dari sisi kiri, Tommy Rifka Putra. Diganjal tadi oleh Pablo Frances, pemain asal Argentina yang baru musim ini bermain di Jarum Indonesian Super League. Belum nampak sebuah sumbangan positif dari Pablo. Kita lihat di dua pertandingan awal Persijap Jepara. Memang terlihat secara kasat mata bagaimana skill yang sangat tinggi ditunjukkan. Namun hingga saat ini belum memberikan efek positif. Umpan tadi dilepaskan oleh Tommy Rifka, maksudnya pada Jimmy Suparno. Dan inilah Jimmy Suparno yang juga pernah memperkuat Persijap Jepara 2 musim yang lalu. Ya, saya juga menangkap kesan di sini bagaimana para pemain Persela juga tampak terlalu terburu-buru, Bung. Padahal kalau kita lihat sampai menit ke-12 ini mereka sebenarnya mampu untuk menguasai permainan. Hanya saja memang kita lihat ketenangan dan juga penyelesaian akhir yang tampaknya masih belum baik, menyebabkan sejumlah peluang yang sebenarnya sempat diperoleh oleh pemain-pemain Persela ini masih belum membuahkan hasil. Pablo Frances dicuri tadi oleh Zainal Arifin. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Pablo Frances. Pablo yang kali ini nampaknya dipasang ataupun diplot sebagai seorang striker, menggantikan perannya Arnaldo Villalba yang kita tahu
pekan lalu dipasang sebagai seorang striker. Nampak sebuah perubahan strategi yang sangat drastis dari coach Ahmad Junaidi yang tentu saja diharapkan membawakan hasil positif bagi Jepara. Dari sisi kiri, masih Persela Lamongan kirimkan umpan dalam kotak penalti oleh Jimmy Suparno. Marcio Souza dan hanya sedikit saja melebar dari gawang Persijap Jepara. Ya, sundulan yang mematikan dari seorang Marcio Souza. Kita melihat bagaimana ia bisa unggul di udara atas seorang Evaldo dan umpan tarik yang sangat baik dari Jimmy Suparno. Ya, kita melihat bagaimana tingginya ia melompat melewati A6. Dan inilah suatu indikasi bagaimana zona marking harus diterapkan oleh para pemain belakang Persijap tentunya untuk menghalau seorang Marcio Souza. Kita lihat yang dari raut mukanya sangat menyesal bola tidak masuk ke jala seorang Danang. Masih belum berubah keadaan. Sebuah kesempatan yang diperoleh oleh Marcio Souza tadi. Muhammad Irfan bagi Persijap Jepara. Kembalikan pada Muhammad Irfan. Menyentuh dari Yopi Rayar. Irfan. Kuasai oleh Pablo Frances. Kembali pada Pablo Frances. Ada Zainal Arifin. Kerjasama yang sangat baik antara Jimmy Suparno dan Zainal Arifin. Kini Jimmy Suparno menyisir dari sisi sebelah kiri. Kembali umpan dalam kotak penalti. Dan sebuah handball. Dan sebuah hadiah penalti bagi Persela Lamongan memasuki menit ke-15. Ya, sebuah kerugian tentu saja. Walaupun di sini kita lihat pemain Persijap melakukan protes terhadap wasit, tapi Doni sendiri juga tampaknya diam saja karena memang terjadi handsball di kotak penalti dan tentu saja ini sebuah kerugian yang sangat besar bagi Persijap. Ya, sangat menarik untuk melihat replay di sini. Kita melihat Doni, gerak refleks tentunya dari seorang Doni. Ya, dan kita lihat tangan kiri memang ya, tangan kiri dari dan Doni. nampaknya bola yang mengenai tangan, bukan tangan yang mengenai bola. Memang sebuah keputusan yang sangat berani dari wasit yang bertindak pada sore hari ini. Dan kini tentunya seorang Marcio Souza, sang kapten, yang bersiap untuk menambah perbendaharaan golnya di Jarum Indonesian Super League melalui titik penalti. Kini Marcio Souza yang musim lalu mencetak 16 gol akankah berhasil untuk membuat Persela Lamongan unggul memasuki menit ke-16 ini. Marcio Souza bersiap-siap. Tampaknya masih menunggu perintah dari wasit. Kita harapkan tidak terjadi deja vu pada saat ia gagal melawan Persib Bandung. Kembali sebuah konsentrasi yang dilakukan oleh Marcio Souza, siap lakukan tendangan dan gol! Ya, saya pikir sangat 1-0 Marcio wajar Souza berhasil menjebol gawang Persijap Jepara. Ya, walaupun arah bola sebenarnya sudah bisa ditebak oleh penjaga gawang dari Persijap Jepara, Danang. Hanya saja memang kecepatan dari datangnya bola atau lajunya bola ini menyebabkan Danang gagal membendung tendangan yang tadi dilepaskan oleh Marcio Souza. Sebuah eksekusi penalti yang sangat baik dari Marcio. Kita melihat memilih akurasi daripada kekerasan dan kita melihat di sini bagaimana meskipun di sini sudah dihadang oleh Danang Wihatmiko, namun kita melihat laju bola yang sudah sangat akurat masih bisa menyelip di bawah tangan penjaga gawang dan tentunya sebuah deja vu yang tidak berulang bagi seorang Marcio. Dan iya, kita melihat bagaimana coach Muhammad Basri luapkan kegembiraannya. Sepertinya sudah lepas dari terkekangnya rasa ingin menang. Dan Marcio Souza berhasil bukukan gol ketiganya dari 3 pertandingan yang sudah ia lakukan di Jarum Indonesian Super League. Tentunya sebuah gegap gempita yang disambut oleh masyarakat Lamongan yang membuat tim Persela Lamongan unggul 1-0 atas sebuah eksekusi penalti melalui sebuah pelanggaran handball yang dilakukan oleh Doni Fernando Siregar. Dan kini Persijap Jepara coba lakukan pelanggaran tadi dilakukan oleh Edgar Aguilera terhadap Pablo Frances. Kita lihat di sana bagaimana pada saat Pablo menguasai bola, sudah ada 3 pemain dari Persela yang langsung mengepungnya. Nampak sebuah indikasi dari coach Muhammad Basri agar melakukan pressure kepada
setiap pemain Persijap di depan yang menguasai bola. Enjang Rohiman kirimkan umpan dalam kotak penalti, dihalau oleh Tommy Rifka. Sebuah perebutan bola dan umpan kini masih Doni Fernando Siregar masih dapat dikuasai dengan penuh oleh Khairul Huda. Ya, mencoba untuk membayar hutang nampaknya ya. Menebus kesalahan, tapi apa yang dilakukan oleh Doni Siregar, tendangan tadi masih terlalu lemah walaupun mengarah ke gawang. Ya, sebenarnya ini tentu saja sebuah pukulan telak bagi Jepara Iya. untuk atas keputusan wasit untuk memberikan penalti. Apalagi kita lihat bukan sesuatu yang sengaja dari Doni Siregar, di mana bola mengenai tangannya dan bukan tangan yang mengenai bola. Ini dua implikasi yang berbeda. Namun kita lihat wasit sebagai pengadil di lapangan tentu saja memiliki penilaian yang lebih pas dalam memberikan keputusan tersebut. Pelanggaran bagi Persela Lamongan. Dihadapi kini oleh Fabiano. Fabiano kirimkan umpan dalam kotak penalti, dapat dihalau oleh Evaldo Silva. Namun kembali jatuh di kaki Tommy Rifka ataupun penguasaan Tommy Rifka. Kini lemparan ke dalam. Tommy Rifka pada Marcio Souza, sang pencetak gol pertama. Masih Marcio. Dihalau tadi oleh Yogi Alfian. Keluar dari lapangan permainan, Yogi Alfian. Enjang Rohiman. Kembali dihalau oleh pemain Persela. Kimi Suparno tampaknya tadi, Yogi Alfian pada Fialba. Dihalangi tadi Fialba. Ya, kita juga melihat bagaimana pemain-pemain Persijap juga tanpa ragu-ragu ketika mereka sebenarnya pada saat mereka mampu menguasai permainan. Support dari pemain-pemain lini kedua kita lihat tampak kurang. Sebuah dorongan tadi dilakukan oleh Pablo Frances terhadap John Scarlett. Body charge di sini kita melihat Pablo terlihat begitu sulit untuk merancang serangan ke depan. Carlos kita melihat pemain yang kali ini diplot untuk bermain dari menit awal masih belum mampu menjalin kerjasama yang baik antara Pablo dan juga Arnaldo Vilaba di lini depan Persijap, mengakibatkan hingga saat ini menit ke-20 hanya satu peluang bagi Persijap yang lahir, itu pun dari sebuah tendangan spekulasi oleh Doni Siregar. Ya, sebuah tarikan jelas dilakukan oleh Edgar Aguilera terhadap Muhammad Irfan, tentunya sebuah pelanggaran. Ini bola dihadapi oleh pemain-pemain Persijap Jepara. Pablo Frances gagal kuasai bola. Menarik untuk melihat seorang Pablo Frances yang berada di kiri, tengah, dan kanan sisi lapangan. Nampaknya seluruh aliran menyerang dari Persijap Jepara diberikan kepada Pablo Frances. Ya, cukup sulit bagi seorang Pablo Frances ya ketika dia diandalkan untuk mencoba menggedor lini pertahanan dari Persela Lamongan. Seorang diri. Iya, seorang diri, dan saya kira ini akan membuat kesulitan. Karena kita lihat juga pemain-pemain Persela di barisan pertahanan ini bermain cukup disiplin. Fabiano langsung jauh ke depan. Keluar dari penguasaan bola Marcio Souza. Lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Tampaknya sebuah lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Yopi Rayar sedikit congkel bola, dapat dihalau oleh M. Irfan. Sebuah tindakan penyelamatan Yang fantastis di sana, Bung, kita lihat. Tempo permainan sedikit melamban dengan unggulnya tuan rumah Persela Lamongan.
Dan kini Persijap Jepara Pablo Frances. Ya, kali ini giliran Frances yang tampaknya melakukan handsball. Kita lihat tampaknya perjuangan keras harus dilakukan seorang Pablo Frances nih, Bung. Iya, Karena dan dia juga tadi kita lihat sempat turun sampai barisan pertahanan, membantu betul, pertahanan. dan absennya Amarildo Souza di sini yang membuat lini tengah Persijap kurang kreatif. Sungguh emosi di sini kita melihat Coach Ahmad Junaidi. Kita saksikan ekspresi dari Junaidi, pelatih dari Persijap Jepara. Dalam kondisi ketinggalan 1-0 atas tuan rumah Persela Lamongan. Yang tidak ada cara lain bagi Persijap sekarang kecuali menyerang. Namun sangat disayangkan bahwa pada saat dibutuhkan sebuah gol, kreativitas belum muncul hingga menit ke-23. Dan terlalu bertumpu kepada lini depan, tentu saja ada sesuatu yang sangat fatal. Karena kita tahu bagaimana hingga menit ke-23, lini pertahanan dan juga lini tengah Persela bermain cukup disiplin. Kita lihat di sini bagaimana intersepsi sudah dilakukan di lini tengah oleh para pemain Persela Lamongan. Dan penetrasi kini dilakukan oleh Yopi Rayar, lepaskan tembakan langsung, masih melebar dari sisi gawang Danang Hyatmoko. Ya, kita melihat bagaimana kepercayaan diri seorang Yopi Rayar yang di dua pertandingan awal, di dua pertandingan tandang bermain sedikit defensif, namun kali ini diberikan kebebasan untuk menyerang, kebebasan untuk berekspresi di atas lapangan hijau, dan inilah kita melihat efek permainan Persela yang lebih variasi, tidak hanya mengandalkan seorang Marcio Souza, namun ada juga kontribusi dari lini kedua yang ikut naik menyerang ke depan. Raul Syuchati pada rekan senegaranya kini dihadapi oleh Pablo Frances. Dan dapat dilakukan ataupun halauan bola oleh Fabiano. Yogi Alfian sudah lebih dahulu meninggalkan ataupun keluar dari lapangan permainan. Iya, saya justru melihat bagaimana pemain-pemain Persijap di sini lebih banyak melakukan kesalahan sendiri, Bung. Kita lihat bagaimana upaya mereka untuk mencoba mengejar ketinggalan. Ini seakan-akan menjadi sebuah sesuatu yang sulit dilakukan. Dapat dilakukan interception tadi oleh Doni Fernando, Injang Rohiman. Ini dihadapi oleh Aji Nurpijal. Umpan diberikan pada Pablo Frances. Sebuah pertarungan antara Frances dengan John Scarlett tadi. Ya, lagi-lagi kesalahan dilakukan. Masih kerap melakukan kesalahan pemain-pemain dari Jepara yang sering kehilangan bola sendiri. Yogi Alfian. Jimmy Suparno kirimkan umpan, di sana sudah ada Marcio Souza yang menunggu. Ya. Marcio Souza, sebuah tembakan yang spektakuler yang masih dapat dihalau oleh Danang Hyatmoko, hasilkan sepak pojok bagi Persela Lamongan. Ya, kita lihat bagaimana cerdiknya seorang Marcio Souza dalam mencongkel bola tersebut dari penjagaan Anam. Kita melihat di sini sebuah half volley yang sangat baik, namun sangat beruntung bagi Persijap bahwa penjaga gawang Danang sigap berada pada posisi yang tepat, menghalau bola tersebut menjadi sepak pojok. Kembali sebuah peringatan bagaimana liarnya seorang Marcio Souza apabila berada pada posisi penjagaan 1 lawan 1. Yopi Rayar lepaskan umpan dari kotak penalti dan kembali tepat dalam pelukan Danang Hyatmoko, sundulan dari Fabiano tadi. Iya, kita lihat bagaimana Danang tampaknya juga cukup tenang, Bung. Kita lihat bagaimana dia juga tidak terlalu terburu-buru. Dia lebih melihat arah bola untuk tetap berada di bawah misar dengan tidak melakukan sebuah pergerakan yang justru akan merugikan bagi gawangnya. Halau bola keluar oleh Ilham Zulkarnain dan penjagaan yang harus ataupun terus dilakukan oleh pemain-pemain Lamongan terhadap Pablo Frances sejauh ini. Nampaknya sebuah instruksi tentunya dari Coach M. Basri agar memberikan penjagaan ketat kepada pemain yang satu ini. Berhubung kita lihat hilangnya Amarildo Souza dari line up, memang membuat segala bentuk serangan tertuju kepada Pablo. Arnaldo Villalba, sebuah sundulan kini dikuasai oleh Raul Syukati. Masih pemain-pemain Jepara dan kehilangan bola sendiri tadi tampaknya dapat dihalau ataupun dibuang oleh anak-anak Lamongan.
Ya, sebuah scrimmage yang baru saja terjadi di depan gawang dari Persela Lamongan. Memang cukup sulit dalam situasi seperti ini, di mana kita lihat 3-4 pemain belakang dari Persela Lamongan ini mengawasi pergerakan dari Pablo maupun Charles. Tommy Rifka diambil dengan begitu cermat oleh Doni Fernando Siregar, kirimkan umpan dalam kotak penalti. Dano, sebuah sundulan ataupun keluar bola tadi dihalau oleh pemain-pemain Lamongan, dan kini Alex Robinson masih dari sektor tengah. Alex Robinson lepaskan umpan maksudnya pada Jimmy Suparno. Akankah Jimmy berhasil untuk dapatkan bola? Kembali penjaga gawang Danang Wiatmoko yang sudah berulang kali berjibaku untuk menyelamatkan gawangnya sampai atau memasuki menit ke-29 ini bagi Persijap Jepara. Aji Nurpijal pada Enjang Rohiman. Kembalikan pada Doni Fernando Siregar. Dari sisi kanan Arnaldo Fialba Benitez. Lepaskan umpan dihalau tadi oleh Ilham Zulkarnain. Pablo Frances lepas kontrol bola. Sebuah hampir saja membahayakan dari Edgar Aguilera tadi, dan langsung dibuang keluar lapangan oleh pemain-pemain Persela. Salah satu bentuk miskomunikasi yang kembali lahir di lini belakang Persela. Kita bisa melihat statistik yang mengacu bagaimana Persela bisa kemasukan 6 gol hanya dalam 2 pertandingan awal. Tentu saja menjadi sebuah teka-teki bagaimana ini akan bisa dipecahkan oleh Coach Muhammad Basri. Kembali sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Edgar Miliciades Aguilera terhadap Muhammad Irfan. Menarik untuk melihat peran dari seorang Edgar, pemain yang baru bergabung di Persela Lamongan musim ini. Pendatang baru, kita melihat sebagai holding midfielder. Tidak hanya ia cerdik menjaga area, namun juga sangat pintar dalam melepaskan umpan. Zainal Arifin pada Jimmy Suparno yang kerap melepaskan umpan-umpan berbahaya dalam kotak penalti. Sebuah skema yang tampaknya cukup dirancang tetapi tidak didukung dengan komunikasi. Iya. Masih Persela Lamongan dapatkan possession ataupun Zainal Arifin tembakan langsung ke gawang, dan kembali Danang Wiatmoko dapat kuasai bola. Ya, ini juga sebuah upaya penyelesaian yang menurut saya masih terburu-buru. Kita lihat sebenarnya pemain-pemain dari Persijap sendiri ini sudah berada dalam posisi yang cukup sulit untuk melihat atau mengantisipasi pergerakan-pergerakan dari pemain Persela Lamongan. Hanya saja keputusan yang tadi dilakukan untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti oleh Zainal Arifin masih terlalu lemah. Dilepaskan sebuah tembakan oleh Arnaldo Fialba. Masih terlampau jauh di atas mistar dari Khairul Huda. Ada sebuah statistik yang menarik bahwa ketiga gol yang sudah diciptakan oleh Persijap di Indonesia Super League musim ini justru lahir dari luar kotak penalti. Dan kita lihat sekarang bagaimana setelah memasuki menit ke-30, setiap pemain Persijap yang melihat sedikit celah mencoba melakukan shooting dari jarak jauh, dan akan sangat menegangkan tentunya apabila melihat tren mencetak gol dari jarak jauh ini kembali lahir di pertandingan kali ini. Muhammad Irfan. Kembalikan ke belakang dari Yopi Rayar pada Ilham Zulkarnain. Tommy Rifka. Anam Syahrul, sebuah keputusan yang kini bola dikuasai oleh Alex Robinson. Dan sebuah pelanggaran tampaknya. Ya, kita lihat bagaimana Robinson begitu cermat untuk terus mengganggu. Dan tampaknya wasit tadi mengeluarkan kartu kuning bagi Anam Syahrul di menit ke-32 ini. Kembali sebuah situasi yang sangat menguntungkan bagi Persela Lamongan. Kita masih ingat bagaimana Marcio Souza yang meskipun diapit sebagai sandwich mampu mencetak gol melawan Persib Bandung melalui sundulan yang mematikan. Yopi Rayar umpan dalam kotak penalti. Di sana sudah ada Fabiano yang menunggu. Tidak dapat dijangkau. Hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persijap Jepara.
Ya, sebuah penempatan bola yang cukup baik yang dilakukan oleh Yopi Rayar tadi, Bung. Dan sebenarnya situasi ini juga cukup membuat panik barisan pertahanan dari Persijap Jepara. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Zainal Arifin terhadap Arnaldo Fialba. Pemain yang musim lalu mencetak 6 gol bagi Persibom Bolang Mongondo. Yogi Alfian, Arnaldo Fialba, masih Arnaldo. Dengan skillnya lepaskan umpan dalam kotak penalti, dapat dipotong. Dan tampaknya sudah terlebih dahulu. Wasit meniup peluit. Sebuah pelanggaran tampaknya bagi Persela Lamongan. Tampak terjadi offside tadi. Evaldo Silva. Halo bola. Raul Suciati. Masih Raul Suciati. Arnaldo Fialba melebar. Di sana sudah ada pemain yang menunggu, yaitu Pablo Frances. Dan masih dapat dihalau keluar. Sebuah bahaya di dalam kotak penalti dari Persela Lamongan tadi. Ya, kita lihat bagaimana space yang terlalu besar. Ya, kita lihat bagaimana penempatan masing-masing pemain. Ini yang membuat serangan-serangan yang coba dibangun oleh Persijap ini selalu kandas, Bung. Karena memang dapat dengan mudah dibaca oleh pemain-pemain Persela. Enjang Rohiman pada Pablo Frances. Masih Pablo Frances lewati 3 pemain, 4 pemain. Dan akhirnya dapat dibuang oleh Ilham Zulkarnain. Sebuah skill yang diperlihatkan oleh Pablo Frances. Dan kini pertarungan antara Anam Syarul kembali dengan Alex Robinson. Dibuang oleh Evaldo. Kembali Persijap Jepara lakukan tekanan. Enjang Rohiman lepaskan umpan dalam kotak penalti yang begitu jauh dari jangkauan Carlos Raul Suciati. Sangat disayangkan bagaimana kerjasama tim yang dibangun tidak mampu diselesaikan untuk memperoleh sebuah peluang ataupun gol. Terlihat masih kurang seimbang kerjasama antara para pemain asing Persijap Jepara dengan para pemain lokal. Di sini tentunya terlihat jelas bagaimana Pablo dan juga Arnaldo Fialba yang masih belum mampu memberikan sebuah shock terapi tentunya kepada Persela Lamongan dalam hal menghasilkan peluang ataupun gol. Dan kini Persela Lamongan kembali melalui Marcio Sosa dalam kotak penalti, lakukan gerak tipu umpan dalam kotak penalti dan gagal dimanfaatkan oleh Jimmy Suparno dan Alex Robinson yang sudah menunggu. Ya, sebuah penempatan bola yang sangat baik yang diperlihatkan oleh, kita lihat dalam tayang ulang, Bung, bagaimana Marcio Souza. Hanya saja memang antisipasi dari pemain lainnya yang sudah berada di depan gawang dari Persijap ini terlambat. Karena mungkin mereka menyangka bahwa Marcio akan langsung melakukan syuting ke gawang. Enjang Rohiman pada Aji Nurpijal. Carlos Raul Suciati yang akrab dengan panggilan Charlie. Anam Sahrul. Enjang Rohiman, mantan pemain Semen Padang. Kurang tepat, jatuh di kaki Tommy Rifka Putra. Jauh Tommy Rifka, sudah ada Marcio Souza dan dihalau oleh Evaldo. Namun masih dapat dikuasai oleh Marcio Souza. Berusaha lewati Aji Nurpijal, tampaknya sebuah komunikasi yang kurang. Tidak ada pemain lain yang mendukung. Ada di kaki Doni Fernando Siregar kini. Arnaldo Fialba. Enjang Rohiman. Raul Suciati. Masih Carlos Raul Suciati. Arnaldo Fialba. Masih Arnaldo. Lewati 1-2 pemain. Umpan dari Pablo Frances tadi masih mengenai salah satu pemain belakang dari Persela Lamongan. Mulai agresif kita melihat para pemain Jepara, tentunya di sini Arnaldo Fialba dan juga Pablo yang mulai mengolah bola dengan lebih baik. Namun kembali disayangkan di sini peran dari Charlie masih belum maksimal untuk melakukan sebuah penetrasi ke kotak penalti untuk hal melakukan shooting ataupun menghasilkan sebuah peluang bagi Jepara.
Namun kita lihat sejak 7 menit terakhir bagaimana pola permainan sudah berubah memihak kepada Persijap Jepara, sedangkan Persela yang lebih memilih melakukan counter attack, mencoba mengamankan keunggulan 1 gol hingga turun minum. Sebuah duel tadi antara Muhammad Irfan dan Alex Robinson. Bola hanya keluar dari lapangan permainan, hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persijap Jepara. Masih pada posisi 1-0, tuan rumah Persela Lamongan unggul melalui gol penalti dari Marcio Souza tadi di menit ke-15. Perubahan skema serangan kita lihat di sini yang dibentuk oleh anak-anak Lamongan, mulai menerapkan long ball passing, sebuah ciri yang berbeda dalam bentuk permainan Lamongan. Tentu saja lebih menyulitkan Jepara dalam melakukan antisipasi. Kita lihat berkat keunggulan skill teknik dari seorang Alex Robinson dan juga Marcio Souza yang selalu menyulitkan para pemain belakang Jepara. Dan kita lihat di sini Alexander Robinson mengalami cedera. Pendaratan yang kurang sempurna kita lihat di sini, ya. Ya, ankle dari Robinson tampaknya, Bu. Apakah harus ditanduk keluar ataupun mendapatkan perawatan Alexander Robinson? Dan harus dilakukan perawatan terhadap ankle kirinya. Marcio Souza, sang kapten, sudah mencetak 28 gol dalam 3 musim di Indonesia saat ini. Pemain baru dari Persijap Jepara, Pablo Frances. Muhammad Irfan. Kini bola dikuasai oleh Evaldo Silva. Ya, Persela tampaknya juga sengaja membiarkan pemain-pemain Persijap untuk bermain di barisan tengah, Bung. Untuk kemudian ketika mereka masuk di barisan pertahanan Lamongan, ini baru kemudian Lamongan mencoba mematikan dan melakukan sebuah counter attack. Beberapa kali kita lihat bagaimana Marcio Souza tadi lepas sendirian ketika melakukan serangan balik. Muhammad Irfan, pemain sayap yang rajin naik. Begitu cepat umpan pada Pablo Frances dapat dipatahkan oleh Edgar Aguilera. Yopi Rayar. Tampak pelanggaran dilakukan oleh Enjang Rohiman terhadap Yopi Rayar. Sebuah perubetan bola yang mengakibatkan sebuah benturan yang tentunya tidak terhindarkan antara kedua pemain. Ya, kita lihat sebuah antisipasi yang baik dari Yopi, namun harus mengenai kaki dari seorang Enjang Rohiman. Dan kita tahu ini tentu saja sesuatu yang tidak disengaja, karena kita tahu kedua pemain merebut bola, namun patut diberikan acungan jempol kepada Yopi yang berada pada posisi lini belakang. Kita tahu ini adalah pemain sayap kanan yang gemar melakukan serangan ke depan, terutama pada saat adanya sebuah proses serangan balik. Permainan yang sangat taktis dikembangkan oleh Persela Lamongan, di mana mereka lebih memilih mengamankan keunggulan 1 gol daripada mengambil resiko untuk menyerang frontal. Evaldo Silva. Dorongan tadi dilakukan tampaknya oleh Jimmy Suparno terhadap mantan rekan satu tim yaitu Evaldo Silva. Ya, tampaknya ada sedikit kekhawatiran juga dari kubu Persela untuk mencoba melakukan serangan frontal, Bung, karena kalau kita lihat sebenarnya mereka bermain di kandang sendiri. Hanya saja memang kalau kita lihat sampai menit ke-42 ini, serangan-serangan yang mereka bangun ternyata memang belum mampu membuahkan gol ketika kecuali tendangan penalti yang tadi dilesatkan oleh Marcio. Dan kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit Yandri kepada pemain Persijap Jepara. Ya, ini sebuah pelanggaran yang sangat keras di sini kita melihat oleh Enjang Rohiman, dan ya, saya kira sangat pantas ya. Ya, sangat tepat bagi wasit untuk memberikan sebuah peringatan. Karena kita tahu sudah kali kedua di sini Alexander Robinson termakan tebasan para pemain
Persijap Jepara. Kartu kuning yang harus diterima oleh Enjang Rohiman. Kini sebuah kesempatan tentunya bagi Persela Lamongan dapat dipatahkan. Persijap Jepara, Doni Fernando Siregar. Tommy Rifka Putra. Patahkan tampaknya tadi oleh Doni Fernando Siregar yang kini tampak terkapar atas benturan antara kedua pemain tadi. Dan sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Jandri terhadap Tommy Rifka Putra yang merupakan kartu kuning ketiga di laga ini dan kartu kuning pertama bagi Persela Lamongan. Ya, bagaimana kaki dari Tony Rifka tadi sempat mampir. Kita lihat akhirnya dia memang harus mendapatkan peringatan dari wasit. Kartu kuning, Bung. Kembali patah serangan yang dibangun oleh anak-anak Jepara. Dibuang saja oleh John Scarlett, maksudnya kepada Marcio Souza. Dan Doni Fernando Siregar. Kepada Yogi Alfian. Carlos Raul Syuchati dapat dipatahkan oleh anak-anak Lamongan. Kembali dibuang oleh Fabiano. Alex Robinson kini bagi Persela Lamongan. Zainal Arifin. Edgar Aguilera. Tommy Rifka pada Marcio Souza. Marcio umpan terobosan maksudnya pada Zainal Arifin. Dapat dipatahkan. Evaldo buang ke depan. Masih berada di penguasaan pemain-pemain Lamongan. Alex Robinson, pemain yang lincah Alex Robinson pada Zainal Arif. Interception tadi oleh Aji Nurpijal dan kembali dibuang oleh Evaldo Silva. Kini sebuah kesempatan tentunya bagi Persijap Jepara. Pelanggaran. Dan tambahan waktu 1 menit di babak pertama ini. Akankah Persijap Jepara dapat memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan gol balasan? Sementara Persela Lamongan dapat untuk lebih menambah keunggulan mereka. Anam Syahrul. Panjang. Evaldo. Di sana ada Pablo Frances. Dibuang oleh Aguilera. Enjang Rohiman. Kembali Persijap Jepara kini umpan dalam kotak penalti. Fabiano. Halo bola keluar tadi. Kembali melalui sisi kiri. Muhammad Irfan. Masih Muhammad Irfan. Duel dengan dua pemain sekaligus. Dipatahkan oleh Yopi Rayar. Enjang Rohiman. Kembalikan pada Enjang Rohiman. Ke tengah. Dan kembali kehilangan bola dilakukan oleh anak-anak Jepara dan Marcio Souza kini. Sebuah kesempatan melalui serangan ataupun counter attack. Marcio Souza lepaskan umpan. Dikejar. Namun terlampau cepat bagi Jimmy Suparno. Henry dengan cepat melakukan niup peluit tanda jalannya kick off babak kedua. Marcio Souza di awal babak kedua ini sebuah kerjasama dipatahkan dan sebuah pelanggaran terhadap Marcio Souza dan pergantian pemain sudah dilakukan oleh Persijap Jepara dengan menarik keluar Muhammad Irfan dan memasukkan Amarildo Souza dan Ilham Hasan yang juga masuk untuk menggantikan Yogi Alfian, kedua pemain sayap dari Persijap Jepara yang ditarik keluar di babak kedua ini. Sebuah pergantian yang pas, kita melihat Amarildo Souza, seorang playmaker yang handal, seorang playmaker yang tentu saja diharapkan untuk memberikan nilai kreativitas yang lebih tinggi di babak kedua untuk membongkar lini pertahanan Persela yang bermain sangat disiplin di pertandingan sore hari ini. Marcio Souza sebuah tembakan langsung dilepaskan, masih dapat diselamatkan ataupun dikuasai oleh penjaga gawang Danang Wihatmoko. Ya, sebuah tendangan yang terarah, cukup keras. Hanya saja memang kita lihat bagaimana Danang berada dalam posisi yang tepat sehingga tendangan dari Marcio ini tidak sampai mengoyak gawang untuk kedua kalinya dari Persijap Jepara. John Scarlett masih begitu ketat menempel Ilham Hasan, pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Sebuah lemparan ke dalam Arnaldo Fialba. Doni Fernando Siregar, sebuah kesempatan dalam kotak penalti. Amarildo dan dapat
dipotong dengan begitu cermat oleh Alex Robinson untuk selamatkan gawangnya. Iya, kita lihat bagaimana upaya dari Alex Robinson. Tadi ada tampak sedikit ragu-ragu. Kita lihat pemain-pemain belakang dari Persela. Karena melihat tampaknya sudah berada dalam posisi offset dari Amarildo Souza. Namun kita lihat bagaimana kesigapan dari Robinson tadi, Bung. Frances lepaskan umpan dalam kotak penalti, langsung dibuang oleh Fabiano Rosa. Kembali Doni Fernando Siregar. Dan di awal babak kedua ini, kontribusi yang langsung diperlihatkan oleh dua pemain yang baru masuk bagi Persijap Jepara, yaitu Ilham Hasan dan Amarildo Souza, yang langsung hasilkan sebuah peluang bagi Persijap Jepara sebelum dapat diselamatkan tadi oleh pemain-pemain dari Persela Lamongan. Tampak kembali terkapar Alex Robinson. Iya, kehadiran Amarildo Souza setidaknya ini akan membuat barisan tengah dan kreativitas serangan yang coba dilakukan oleh Persijap Jepara akan sedikit lebih hidup dibandingkan dengan yang terjadi di babak pertama. Karena kalau kita lihat bagaimana peran dari Amarildo Souza di dalam pertandingan sebelum yang dimainkan oleh Persijap memang cukup besar dan memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi Persijap Jepara. Pablo Frances. Kembali Ilham Hasan, pemain yang musim lalu memperkuat Persibom, dipatahkan oleh Zainal Anwar ataupun Zainal Arifin. Sebuah inisiatif pergerakan dari Ilham Hasan langsung memberikan kontribusi berarti bagi timnya di awal babak kedua ini. Dan sebuah pergantian pemain yang kembali dilakukan oleh kini M. Basri dengan memasukkan pemain termuda di skuad Persela Lamongan, yaitu I Gede Sukadana yang masih berusia 20 tahun menggantikan Alex Robinson yang tampaknya mengalami cedera. Ya, sebuah keputusan yang menurut saya cukup berani yang coba dilakukan oleh pelatih Persela Lamongan, Muhammad Basri, dengan mencoba menurunkan I Gede Sukadana. Amarildo Souza dihalau tadi oleh Edgar Aguilera. Pemain asal Brazil, Amarildo Souza, yang musim lalu juga memperkuat tim Persijap Jepara, yang namun terlambat didaftarkan untuk menjadi bagian dari tim, namun kini kembali dapat berlaga untuk tim Persijap Jepara. Yopi Rayar keluar dari penguasaan Marcio Souza tadi. Sudah mencetak 1 gol di partai ini Marcio Souza. Aguilera. Kurang cermat tadi Zainal Arifin. Dan pelanggaran dilakukan oleh Zainal Arifin tentunya. Dihadapi oleh Amarildo. Berikan umpan ataupun lepaskan umpan dalam kotak penalti. Masih terlampau lemah bagi penjaga gawang Khoirul Huda. Ya, masih agak hati-hati juga bagaimana Persela Lamongan. Walaupun sudah unggul 1-0. Dan saya kira ini adalah hasil yang belum sepenuhnya aman bagi Persela. Dan kini Persela Lamongan lepaskan umpan pada Jimmy Suparno dalam kotak penalti. Jimmy Suparno coba kecoh dari Anam Syahrul tadi. Namun lebih cermat Anam Syahrul. Pablo Frances Kita melihat dihalau keluar. lagi kembali sebuah long ball passing yang dipraktekkan para pemain Lamongan untuk mencoba kembali menambal sebuah keunggulan. Memang sebuah kemenangan yang patutnya dipersembahkan kepada publik sepak bola Lamongan sebagai laga perdana di Stadion Surajaya bagi Persela Lamongan yang bermain dengan attacking football. Tommy Rifka dapat diambil oleh Amarildo Souza. Langsung jauh ke depan, kerjasama antara pemain-pemain asing dari Persijap Jepara. Pablo Frances, lebih cermat John Scarlett untuk halau bola. Pola permainan yang mulai merubah dengan masuknya seorang Amarildo Souza, playmaker
yang notabene selalu gemar dalam melakukan penetrasi. Evaldo Silva lepaskan tembakan, masih jauh di atas Mistar. Sebuah usaha dilepaskan oleh Evaldo Silva. Sebuah usaha yang sangat ambisius dari Evaldo Silva, pemain belakang asal Brazil, yang identik dengan legenda Brazil Alemão, yang dikenal juga memiliki tendangan-tendangan dari jarak jauh. Pergerakan yang secara tiba-tiba muncul ke depan, itulah yang juga dilakukan oleh seorang Evaldo Silva. Kini Persela Lamongan. Edgar Aguilera, sebuah umpan jauh ke depan. Dapat dihalangi tadi oleh lini belakang. Doni Fernando Siregar. Kurang cermat kerjasama dengan Pablo Frances tadi. Pemain yang juga tampil cukup baik dan cukup konsisten sepanjang musim lalu bagi Persijap Jepara. Edgar Aguilera melakukan penetrasi Aguilera. Pelanggaran dilakukan oleh Pablo Frances terhadap Aguilera. Kembali sebuah kesempatan bagi tim Persela Lamongan untuk menambah keunggulan mereka. Dan kembali tentunya seorang Marcio Souza. Ya, posisi yang favorit bagi Marcio sebagai seorang goal getter dengan tingkat akurasi yang tinggi apabila memperoleh sebuah set piece. Dan sudah mencetak 1 gol melalui tembakan bebas kala melawan Persib Bandung. Kini kembali Marcio Souza hadapi bola, sebuah tembakan dilepaskan langsung oleh Marcio Souza. Hanya sedikit ataupun tipis di atas Mistar dari Danang Wihatmoko. Hampir saja kita melihat sebuah gol dari Souza. Bola yang menekuk, sangat cantik, sangat melengkung, namun sangat disayangkan juga sangat tinggi dari gawang Danang Wihatmoko. Duel di lapangan tengah dan kini Zainal Arifin. Marcio Souza lepas bola dari penguasaannya. Antisipasi yang bagus tadi dari seorang Evaldo Silva yang mengantisipasi pergerakan Marcio Souza yang mulai melebar ke posisi sayap. Sebuah perubahan posisi yang sangat cermat tentunya. Kembali di lapangan tengah, sebuah gerakan mengangkat kaki yang tampaknya terlampau tinggi dilakukan oleh Amarildo Souza. Hampir saja mengenai kepala dari Zainal Arifin. Harus diulangan tendangan bebas tadi. Fabiano Aguilera lewati satu pemain, Amarildo Souza tadi, Zainal Arifin. Sebuah kerjasama maksudnya antara Jimmy Suparno dan Igede Sukadana. Ya, tampaknya terjadi miskomunikasi antara Igede Sukadana, Bung, dengan Jimmy Suparno. Cukup cermat sejauh ini Danang Wihatmoko untuk menjaga gawangnya terlepas dari 1 gol yang sudah tercipta yang melalui prosesi penalti. Yopi Rayar tampak berusaha berduel dengan Charlie Carlos Raul Siuchati. Kembali lemparan ke dalam, Yopi Rayar, Jimmy Suparno, Doni Fernando Siregar, Pablo Frances, masih Frances, maksudnya pada Amarildo. Kembali masih pada di kaki pemain-pemain Jepara, namun kembali dapat dipatahkan dan play on. Kini Pablo Frances, sangat cantik sebuah umpan back heel, namun kurang berhasil tadi. Arnaldo Fialba masih dapat dihalangi oleh lini belakang dari Persela Lamongan. Iya, sebuah skema satu serangan yang menurut saya sangat apik sekali
diperlihatkan pemain-pemain Persijap Jepara. Dan Jimmy Suparno dalam kotak penalti dari Persijap Jepara. Masih ada Evaldo Silva di sana. Sebuah komunikasi yang kurang lancar antara Enjang Rohiman. Dan akhirnya dibuang keluar ancaman. Ditiup peluit oleh wasit tadi. Masih kita saksikan terjadi sebuah pelanggaran tampaknya. Ataupun sebuah cedera yang menimpa Arnaldo Villalba. Yang tampak terkapar. Dan tentunya wasit Yandri membunyikan peluit untuk memberikan kesempatan pada Villalba untuk mendapatkan perawatan medis tentunya. Ya, lebih hidup serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Persijap Jepara dengan hadirnya Amarildo Souza dan juga Ilham Hasan yang tentunya bisa memberikan tekanan lebih tinggi lagi untuk terus mencoba menggempur lini pertahanan dari Persela Lamongan. Hanya saja memang masih dibutuhkan kesabaran bagi pemain-pemain Persijap untuk mencoba mengejar ketinggalan mereka saat ini. Dan tentunya juga tetap untuk memperhatikan barisan pertahanan mereka karena kita lihat serangan balik yang lagi-lagi coba diterapkan oleh Persela Lamongan ini juga cukup membahayakan bagi lini pertahanan dari Persijap Jepara. Doni Fernando Siregar. Haji Nur Pijal. Amarildo. Dihalau oleh Ilham Zulkarnain. Enjang Rohiman lepaskan umpan dalam kotak penalti, dapat disambut dengan sebuah sundulan tampaknya oleh Ilham Hasan tadi. Masih terlampau lemah bagi penjaga gawang Khairul Huda. Evaldo Silva masih belum cermat. Ya, Silva bermain cukup disiplin, Bung. Dia tidak terpengaruh untuk mencoba melakukan pergerakan-pergerakan sampai ke tengah. Mencoba untuk bertahan di posnya. Ya, tampak wasit meniup peluit. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Anam Sahrul terhadap Marcio Souza. Kita lihat bagaimana Marcio sungguh emosional dengan terjangan yang dilakukan oleh Anam. Kita tahu pemain yang satu ini begitu unggul dari segi postur fisik maupun teknik, sehingga selalu menyulitkan para pemain belakang. Kembali sebuah peluang bagi Persela. Tommy Rifka kirimkan umpan dalam kotak penalti dan kembali Danang Wihatmoko dengan begitu cermat untuk amankan daerah pertahanan dari Persijap Jepara. Oh! Dan tentunya sebuah pelanggaran tadi dilakukan Ya, oleh memang Enjang Rohiman. terlihat ada kesan menanduk. Ataupun Aji Nurpijal terhadap Yopi Rayar. Ya, ternyata Yopi Rayar terkena sikut dari Aji Nurpijal, Bung. Kita lihat bagaimana kepala bagian belakang dari Yopi. Tanpa perlahanan berhasil bangkit Yopi Rayar. Zainal Arifin kirimkan umpan dalam kotak penalti. Kembali Danang Wihatmoko dengan cermat potong bola yang menuju ke Marcio Souza tadi. Carlos Yucati dengan cermat pada Amarildo Souza kirimkan umpan, namun dapat dihalau dengan cermat oleh Tommy Rifka. Jimmy Suparno berusaha lewati Aji Nurpijal, namun Iya, bukan sebuah pelanggaran. bukan sebuah pelanggaran ataupun play on bagi wasit. Amarildo kembali sebuah umpan yang cermat pada Doni Fernando Siregar. Doni Fernando, di sana ada Ilham Hasan. Melebar, di sana ada Pablo Francesco. Berbahaya! Hasan dan
Dan penjaga gawang Khairul Huda dengan cermat menyelamatkan daerah pertahanannya sendiri. Sebuah serangan yang sangat-sangat baik. Kita melihat dimulai dari Amarildo Souza yang memberikan bola kepada Doni Siregar, yang memberikan bola kepada Pablo, dan akhirnya atau hampir saja sebuah gol tercipta melalui umpan dari Pablo kepada M. Irfan. Di sini kita melihat kepada Ilham Hasan. Kita melihat hampir saja Ilham mencetak gol, namun penjaga gawang Khairul Huda dengan sangat sigap merebut bola tersebut. Dan kita melihat sebuah sumbangsi dari Amarildo Souza yang masuk di babak kedua, mulai menghidupkan serangan dari Persijap Jepara. Support yang jelas-jelas dibutuhkan oleh Pablo Frances dan juga Carlos. Aji Nurpijal. Sebuah flick on dari Arnaldo Fialba. Umpan dalam kotak penalti, ada Ilham Hasan. Dan kembali dapat dipotong, namun Amarildo Souza masih belum berakhir dan akhirnya dihalau keluar oleh Fabiano. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh Persijap Jepara. Ya, lagi-lagi sebuah serangan yang tersusun cukup apik, cukup baik yang diperlihatkan pemain-pemain Persijap. Arnaldo Fialba sebuah umpan dan Ilham Hasan kembali sebuah peluang yang diperoleh. Dan sebelumnya wasit sudah meniup peluit. Ya, kita melihat di sini mulai mendekat dan coach Ahmad Junaidi yang Tampaknya sedikit menggurau. Kita melihat di sini sebuah peluang yang sangat baik oleh Persijap. Kembali dilahirkan melalui skema serangan yang sangat cantik dan kembali di sini Khairul Huda yang diturunkan menggantikan Fauzal Mubarok masih mampu menjaga gawangnya dari ancaman-ancaman anak-anak Jepara. Suatu peringatan bagaimana berbahayanya trio Latin yang sekarang ini sudah berada di lapangan. Pablo Frances, Amarildo Souza, dan tentu saja Carlos yang menjadi ujung tombak dari tim Persija Jepara. Belum lagi ada Ilham Hasan yang memberikan suntikan darah segar agar mereka bermain tanpa capek, tanpa rasa lelah. Kita melihat di sini Ilham Hasan yang bermain sangat rajin, ataupun Enjang Rohiman yang juga mendukung dengan sangat bagus. Kita tampak sebuah dorongan tadi dilakukan oleh Enjang Rohiman. ya di babak kedua ini kepercayaan diri pemain-pemain Persijap tampak lebih baik dibandingkan dengan di babak pertama, Bung. Sudah ada keberanian mereka untuk mencoba keluar, melakukan tekanan demi tekanan ke jantung pertahanan dari Persela Lamongan. Namun kini kesempatan dimiliki oleh anak-anak Lamongan. Sebuah kesempatan untuk melakukan tekanan melalui Marcio Souza. Lepaskan umpan dalam kotak penalti dan ada Evaldo Silva yang berhasil gagalkan. Yopi Rayar, masih di kaki Yopi Rayar. Masih terus di kaki Yopi Rayar. Namun dapat dipatahkan oleh anak-anak Jepara yang kini memiliki kesempatan untuk melakukan counter attack melalui Pablo Frances. Masih Pablo Frances lakukan dribble. Dan kini ada di kaki Carlos Raul Ciuciati. Kembali Persijap Jepara dan hanya sedikit melebar dari gawang Khairul Huda. Kesempatan yang dimiliki oleh anak-anak Jepara melalui Doni Fernando Siregar. Sebuah peluang yang harusnya menghasilkan gol. Kita melihat di sini sebuah dead flick yang sangat baik oleh Carlos dan Doni Siregar pencetak gol bagi Persijap Jepara melawan Arema Malang di pertandingan sebelumnya. Hampir saja mencetak gol, menyamakan kedudukan, sebuah peluang emas. Tentunya yang dirancang sangat baik, sangat rapi. Tentu saja mengingatkan kita kepada permainan tim Samba di era tahun 80-an. Bagaimana mereka bermain cantik, bermain menyerang, namun belum menemukan titik terang dalam hal mencetak gol. Ekspresi dari Junaidi tentunya yang sedikit kecewa akan sebuah serangan yang digalang dengan begitu baik namun tidak memiliki penyelesaian akhir. Dan Yopi Rayar yang harus ditandu keluar, apakah tadi terjadi benturan terhadapnya? Sedikit kacau permainan dari Persela Lamongan. Kita lihat di babak kedua yang lebih banyak bertahan, lebih banyak menyaksikan permainan cantik dari Persijap Jepara. Sangat kental aroma Latin di Persijap Jepara yang membuat mereka bermain sangat enjoy di babak kedua ini.
kembali Persijap Jepara kini melalui Amarildo Souza. Kirimkan umpan ke tengah, di sana ada Ilham Hasan, pemain yang sungguh licin. Ilham Hasan, Doni Fernando. Oh, dapat dipatahkan tadi oleh Tommy Rifka Putra. Aji Nur Pijal, Anam Syahrul, kembalikan pada Aji. Carlos Raul Suciati, Suciati melebar pada Doni Fernando. Doni pada Enjang Rohiman. Masih Doni Fernando, di sana ada Ilham Hasan, pemain yang sangat licin dalam kotak penalti kini. Ilham Hasan kirimkan umpan ke tengah dan dapat dibuang dengan begitu taktis oleh pemain-pemain belakang dari Persela Lamongan. Iya, cukup panik pemain-pemain belakang dari Persela Lamongan, Bung. Kita lihat bagaimana serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh pemain-pemain Persijap ini. Kita lihat 4-5 pemain berani memasuki daerah 16 dari Persela Lamongan. Dan ini yang membuat pemain-pemain belakang dari Persela sedikit tidak nyaman, Bung. Sebuah umpan dikirimkan oleh Doni Fernando Siregar dan kembali penjaga gawang Koirul Huda yang selamatkan daerah pertahanannya. Baik sekali peran dari Doni Siregar yang kali ini bermain lebih ke depan. Kita tahu ini adalah pemain jangkar yang sangat dikenal dengan daya jelajahnya yang tinggi. Sangat efektif permainan Doni Siregar diduetkan dengan Amarildo Souza di babak kedua ini yang membuat Amarildo begitu leluasa untuk merancang skema serangan. Sedangkan Doni lebih banyak berada di lini tengah untuk mengamankan sebuah serangan balik. Tampaknya cedera yang menghantui atau menimpa dari Yopi Rayar memaksanya untuk harus keluar lapangan dengan masuk digantikan oleh Agustiar Batubara di menit ke-68 ini. Bagaimana Agustiar Batubara yang merupakan pemain yang baru datang dari Pelita Jaya Purwakarta yang dapat berposisi sebagai bek kanan kini masuk menggantikan Yopi Rayar. Sebuah pemain dengan inisiatif bertahan yang bagus. Agustiar Batubara kita tahu sukses bersama Pelita Jaya musim lalu, menjadi kapten bagi tim Pelita Jaya dan diharapkan juga mampu memberikan efek positif bagi Persela Lamongan yang terlihat sudah mulai kocar-kacir di lini pertahanan. Seorang sosok pejuang sejati, kita tahu Agustiar Batubara, seorang petarung yang tentu saja dibutuhkan pada saat Persela mencoba mengamankan sebuah kemenangan. Arnaldo Fialba kini kirimkan umpan, di sana tampaknya ada Carlos Raul Suciati dan sebuah pelanggaran diperoleh oleh Persijap Jepara atas sebuah tackling yang dilakukan oleh Zainal Arifin terhadap Charlie Suciati. Ya, sebuah kesempatan bagi Persijap, Bung. Kita lihat bagaimana tendangan bebas dari luar kotak penalti. Di saat sulitnya mereka untuk mengejar ketinggalan, ada sebuah peluang yang coba dimanfaatkan dan kita lihat Evaldo Silva tampaknya mencoba untuk melakukan tendangan bebas ini ataukah Amarildo. Tentunya kedua pemain asal Brazil yang memiliki kemampuan melalui tendangan bebas. Namun Amarildo sebuah tipuan dan Arnaldo Fialba tadi masih menyentuh ataupun membentur pagar pemain dari Persela Lamongan. Gagal usaha yang dilakukan oleh Fialba. Tampak mengenai muka dari Edgar Aguilera. Sebuah tendangan yang tampaknya cukup keras dari Arnaldo Fialba. Posisi pagar betis yang sangat sempurna di sini. Benar-benar mengacau konsentrasi dari Arnaldo sehingga tidak berhasil menghasilkan sebuah peluang ataupun gol bagi Jepara. Dan Edgar yang tampak tegar meskipun sudah mengenai bola. Kembali Arnaldo di kotak penalti Persela Lamongan kini. Namun kembali dapat patahkan pemain bertahan dari Persela Lamongan. Marcio Souza. Sebuah umpan dikejar namun terlampau jauh bagi Jimmy Suparno. Evaldo, Edgar Aguilera, Marcio Souza. Ya, tidak ada kawan di sana, Bung. Marcio Souza, sebuah usaha yang sia-sia coba dilakukan oleh Marcio Souza. Dan kini Enjang Rohiman bagi Persijap Jepara kembali gagal dan kembali dibuang oleh pemain-pemain dari Persela Lamongan. Marcio Souza kini lewati dua pemain sekaligus. Kirimkan umpan melebar, di sana ada Agustiar Batubara, pemain yang baru masuk, lepaskan umpan dalam kotak penalti dan masih dapat dibuang oleh Evaldo. Ya, sebuah crossing yang tidak sempurna yang tadi dilepaskan oleh Agustiar Batubara.
Tampak peluit telah ditiup oleh wasit Yandri. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Ilham Hasan tadi tampaknya Ya, terhadap Zainal Arifin. sebuah benturan yang sangat berbahaya karena mengenai posisi kepala bagian belakang kepada Zainal Arifin. Pemain yang meskipun tidak banyak terlihat di pertandingan ini, namun merupakan seorang figur yang sangat vital di lini tengah. Evaldo, Pablo Frances yang kini turun ke daerah pertahanannya sendiri dengan cermat sebuah back heel pada Anam Syahrul. Kembali Anam Syahrul. Lepaskan umpan jauh. Di sana sudah ada Pablo Frances. Ya, kita lihat bagaimana sebuah penempatan posisi yang tadi juga kurang terkoordinasikan dengan baik antara Pablo Frances, Bung. Kita lihat bagaimana tadi sebenarnya sebuah serangan, sebuah umpan panjang yang tadi diperoleh oleh pemain-pemain dari Persijap. Gagal untuk membuahkan hasil yang positif guna mengejar ketinggalan. Dan ekspresi dari kedua pelatih, dari kedua kubu, yaitu Muhammad Basri bagi Persela dan Junaidi bagi Persijap Jepara, yang begitu sibuk untuk terus memberikan instruksi dan arahan kepada anak-anak asuhan mereka. Kedua pelatih yang gemar menerapkan sepak bola menyerang, skema menyerang, suatu credit point tentunya bagi kedua pelatih yang mampu menampilkan formasi menyerang, sepak bola menyerang. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Aguilera, mengangkat kaki terlampau tinggi dalam perebutan bola. Kembali sebuah posisi yang sangat menguntungkan bagi Persijap Jepara untuk mencetak gol. Handsball nampaknya dari Edgar. Ataupun handball. Dan kembali bola dihadapi oleh dua pemain asal Brazil dari Persijap Jepara, yaitu Evaldo dan Amarildo. Evaldo yang kita tahu mencetak gol pembuka bagi Persijap Jepara di Indonesia Super League melawan Persik Kediri, juga melalui sebuah tendangan bebas, sebuah cannonball nampaknya. Evaldo lepaskan tembakan langsung dan mengenai mister ataupun gawang. Ya, Dan masih belum berhasil Persijap Jepara untuk bisa menyamakan kedudukan di pertandingan ini. Hampir saja sebuah gol. Sebuah gol yang sama pada saat Evaldo mencetak gol ke gawang Persik Kediri. Terulang kembali di pertandingan kali ini, dan untuk kali kedua kita melihat bagaimana sang Dewi Fortuna menjauh dari tim Persijap Jepara. Kita lihat mengenai tiang dan bola membalan tersebut hanya diberikan sontekan sedikit oleh Pablo. Hampir saja menyelonong masuk ke gawang Khairul Huda. Dan terlihat jelas bagaimana di dua pertandingan Dewi Fortuna masih belum memihak kepada tim Persijap Jepara. Kembali permainan menyerang, permainan dominan, masih belum menghasilkan gol bagi tim Laskar Kalinyamat. Masih di kondisi ataupun kedudukan 1-0 bagi tuan rumah Persela Lamongan, di mana Persijap Jepara kembali mendapatkan peluang dan kembali masih belum berhasil untuk melakukan eksekusi yang dapat menyamakan kedudukan. Dan kini kembali anak-anak Jepara coba kembangkan permainan dan kembali dapat dipatahkan. Aguilera, Zainal Arifin kepada Aguilera, dapat dipotong kembali oleh anak-anak Jepara. Sebuah kesempatan, Enjang Rohiman. Ke depan di sana ada Amarildo. Pelanggaran dilakukan oleh John Scarlett pada Amarildo. Ya, tampak lebih tenang pemain-pemain Persijap dalam upaya mereka untuk menyamakan kedudukan. Evaldo yang kini naik di setengah lapangan. Kita saksikan Evaldo yang turut membantu serangan. Dipatahkan oleh pemain-pemain Lamongan. Dari sayap kanan kini Agustiar Batubara. Pemain yang selalu beroperasi di sayap kanan, lepaskan umpan dalam kotak penalti. Jauh dari jangkauan Marcius Souza, Doni Fernando. Ya, dengan hilangnya seorang Alexander Robinson dari lini tengah Persela Lamongan, terlihat jelas bagaimana daya kreativitas atau daya serangan dari Persela pun sedikit ompong di sini. Dengan hanya menggunakan long ball passing dan hanya mengandalkan seorang Marcius Souza di depan. Tentu saja akan lebih memudahkan Persijap Jepara untuk terus menyerang kepada lini pertahanan Persela Lamongan.
Dihalau keluar, Ya, mendarat di berbahaya. kaki Pablo Frances dan kembali kehilangan bola dan kehilangan keseimbangan. Sebuah situasi yang kurang beruntung bagi anak-anak Jepara. Kita lihat di sini hanya ada 2 pemain di depan bagi Persela Lamongan. Doni Fernando kembali terlepas dari kontrol Ilham Hasan. Aji Nur Pijal dapat dicuri oleh Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno. Duel dengan Aji Nur Pijal. Sebuah tackling yang sangat baik dari Aji Nur Pijal. Dikuasai kini oleh Amarildo. Dan lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Kekecewaan di raut muka Amarildo. Ya, memang kita lihat tadi bola juga sudah sedikit keluar atau meninggalkan lapangan permainan, Bung. Sehingga wasit menyatakan bahwa telah terjadi out. Ya, yang pasti bahwa pemain-pemain Persijap ini tampak sedikit berada di atas angin, Bung. Walaupun mereka masih belum mampu untuk menyamakan kedudukan, setidaknya serangan bertubi-tubi yang telah mereka lakukan ini telah mampu membuat atau telah mampu memaksa pemain-pemain dari Persela Lamongan untuk lebih berkonsentrasi di lini pertahanan. Sekaligus juga untuk mencoba mematahkan atau memperkecil efektivitas serangan balik yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Persela. Tampak ditandu keluar Zainal Arifin. Tentunya untuk mendapatkan perawatan. Dan ini merupakan sosok dari Arnaldo Villalba Benitez yang musim lalu bermain untuk Persibom Bolangono dengan mencetak 6 gol. Dan Tagor yang masuk menggantikan di menit ke-78 ini yaitu Junaidi Tagor. Persela Lamongan sebuah back heel dan Tommy Rifka Putra, umpan yang kurang cermat dikirimkan oleh Tommy Rifka Putra tadi. Praktis sisa menit yang ada saat ini akan dipergunakan oleh Persela Lamongan dengan seefektif mungkin. Hanya sesekali tentunya melakukan serangan. Namun kita melihat di sini bagaimana para pemain Persijap. Dan Junaidi Tagor masuk menggantikan Doni Siregar. Umpan dalam kotak penalti yang tidak mampu untuk dijangkau pemain lainnya. Dan kini praktis tim Persijap Jepara sudah melakukan 3 kali pergantian pemain. Dan kita lihat ketiga pergantian tersebut membawakan efek positif dalam pola permainan Persijap untuk mendominasi jalannya pertandingan khususnya di babak kedua. Sesuatu situasi dan kondisi yang mirip dengan pertandingan terakhir mereka melawan Arema di mana mereka mampu menguasai lebih dari 50% jalannya pertandingan di babak kedua. Namun kembali tidak beruntung atau hilangnya sosok seorang Dewi Fortuna membuat mereka kalah di kandang sendiri dan sesuatu yang mirip kembali tercipta di Stadion Surajaya di mana dominasi dari tim Persijap Jepara masih belum menghasilkan sesuatu yang positif. Charlie Suciati, Amarildo, Enjang Rohiman. Enjang kirimkan umpan, ada Arnaldo Villalba dan kembali patah serangan yang coba dibangun oleh anak-anak Jepara. Dan kini berbalik Persela Lamongan melalui Marcio Souza. Terlihat masih sendirian Marcio Souza. Dilakukan pelanggaran tadi oleh Anam Sahrul. Ya jelas ini sebuah pelanggaran, Bung ya. Kalau kita lihat bagaimana tadi reaksi yang diperlihatkan Anam terhadap Marcio. Ya, dalam tayang ulang bisa kita lihat. Iya. Walaupun ada sedikit tindakan dari Marcio. Umpan dalam kotak penalti. Pablo Frances melebar pada Enjang Rohiman. Arnaldo Villalba, umpan pada Ilham Hasan, dikejar oleh Ilham Hasan dalam kotak penalti. Sebuah gerakan melindungi bola yang cukup cermat dari seorang Fabiano. Kembali gagalkan peluang yang dimiliki oleh Persijap Jepara.
Ya, menit-menit yang sangat rawan, menit-menit yang bisa saja mengubah sebuah keadaan. Dan pergantian pemain terakhir yang dilakukan oleh Persela Lamongan untuk menarik keluar pemain yang cedera tadi, yaitu Zainal Arifin dengan memasukkan Jordan Epala. Sesuatu yang sangat mengejutkan melihat keputusan dari Coach Muhammad Basri yang dengan berani memasukkan seorang striker, Epala Jordan. Kita tahu Epala yang masuk juga di babak kedua melawan Persib Bandung, memberikan tekanan yang luar biasa kepada para pemain belakang Persib pada saat itu. Sehingga begitu banyak peluang yang hasil bagi Persela Lamongan. Memang sebuah taktik yang sangat cerdas dari Muhammad Basri, mencoba lebih menyulitkan Persijap Jepara, lebih menyibukkan mereka di lini pertahanan. Pelanggaran cukup jelas tadi dilakukan dan kartu kuning diterima oleh Agustiar Batubara atas tackling yang terlambat yang ia lakukan. Kini sebuah kesempatan tentunya bagi Persijap Jepara. Dan kita tadi sudah melihat sebuah tembakan bebas yang mengenai tiang yang dilepaskan oleh Evaldo. Agustiar Batubara. Kartu kuning kedua bagi Persela Lamongan. Dan kartu kuning keempat di partai ini. Kembali 3 pemain, yaitu Evaldo, Amarildo, dan Arnaldo Villalba Benitez. Hadapi bola bagi Persijap Jepara. Bersiap-siap pemain Persijap Jepara dan Arnaldo Villalba, namun dapat dipantulkan. Tampaknya hasilkan sebuah tendangan penjuru ataupun lemparan ke dalam bagi pemain-pemain Persijap Jepara. Ya, inilah kesempatan bagi Persijap. Dalam kotak penalti kini sebuah tembakan dilepaskan oleh Junaidi Tagor dan dapat ditip keluar dari lapangan untuk hasilkan sepak pojok. Iya, kembali sepak pojok diperoleh oleh Persijap Jepara, Bung. Di menit-menit yang sangat rawan, di menit-menit yang bisa saja menjadikan pertandingan atau hasil dari pertandingan ini berubah. Tapi kita masih melihat bagaimana Persijap ternyata juga masih cukup kesulitan untuk membongkar atau menceploskan bola ke gawang dari Persela Lamongan. Karena kita tahu bahwa hampir seluruh pemain Persela Lamongan berada di lini pertahanan, di barisan pertahanan. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Edgar Aguilera. Ataupun lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Junaidi Tagor, Aji Nur Pijal, halau keluar oleh Agustiar Batubara. Anam Syahrul memasuki menit ke-85 atau hanya sedikit atau lebih dari 5 menit waktu efektif akan berakhir. Pelanggaran oleh Jordan Epala. Amarildo, Junaidi Tagor, perebutan antara Villalba, Junaidi Tagor, masih anak-anak Jepara kurung pertahanan dari Persela Lamongan, sebuah flick on dari Ilham Hasan masih belum menemui sasaran di dalam kotak penalti dari Persela Lamongan. Belum berakhir tekanan yang diberikan oleh anak-anak Jepara. Amarildo Souza. Di sana ada Aji Nur Pijal. Umpan dalam kotak penalti. Masih Aji Nur Pijal. Iya. Dan wasit meniup peluit. Bola ternyata sudah meninggalkan arena permainan, Bung. Sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan dan hanya hasilkan tendangan gawang. Tidak mudah tentunya bagi tim Laskar Kalinyamat untuk menyamakan kedudukan, di mana kita melihat disiplinnya dan juga baiknya koordinasi antara permainan Persela Lamongan, bukan hanya di lini belakang namun juga di lini tengah, dihubungkan dengan lini depan di mana Marcio Souza dan juga Epala Jordan pintar menguasai bola. Kita melihat di sini bagaimana Epala Jordan, pemain yang baru dimasukkan, mengganggu
Lini belakang Persijap Jepara mencoba menyulitkan mereka. Sedangkan bagi Persijap, memang tidak ada kata lain kecuali menyerang. Namun sangat disayangkan kembali belum menghasilkan sesuatu yang positif. Keluar lapangan permainan. Masih Persijap Jepara berusaha lakukan tekanan melalui Arnaldo Fialba. Pemain yang memiliki sejuta aksi, Arnaldo Fialba, keluar dari lapangan permainan. Dan sebuah kartu kuning diberikan oleh wasit Yandri terhadap Arnaldo Fialba. Tampaknya akan sebuah pelanggaran yang dilakukan Ya, terhadap salah satu pemain Persela tadi. Walaupun bola memang keluar lapangan dan menghasilkan sepak pojok bagi Jepara, namun memang tadi tampaknya Arnaldo Fialba ini sempat sedikit melakukan pelanggaran, Bung, dan ini dilihat oleh wasit Yandri untuk kemudian memberikan kartu kuning terhadap pemain tersebut. Kesempatan kini bagi pemain-pemain Persijap. Bola sepak pojok dihadapi oleh Arnaldo Fialba. Sudah ada beberapa ataupun banyak sekali pemain dari Persijap Jepara yang menunggu di dalam kotak penalti. Lepaskan umpan dalam kotak penalti dan dapat dihalau oleh Jimmy Suparno. Enjang Rohiman kembali dapat dihalau oleh pemain-pemain Persela. Dan kini melalui Marcio Sousa. Masih Marcio Sousa serangan balik. Lepaskan umpan jauh di sana ada Claude Epala. Masih Jordan Epala. Dari sisi kiri ada dua pemain yang berusaha untuk menghadang. Anam Syahrul dan Pablo Frances. Masih Jordan Epala dengan cukup cermat. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Pablo Frances terhadap Jordan Epala. Ya, kita bisa lihat bagaimana sebuah sumbangan positif dari Epala Jordan yang memaksa Pablo Frances melakukan sebuah pelanggaran. Itu pun di daerah yang sangat strategis bagi Persela untuk menambah keunggulan. Epala Jordan, legenda Kota Tangerang, kita tahu yang sangat loyal membela Persikota Tangerang. Sangat menegangkan melihat apakah bola dari Marcio Sousa menuju kepada kepala ataupun kaki seorang Epala Jordan. Kesempatan oleh Marcio Sousa, lepaskan umpan dalam kotak penalti. Masih terlepas dari jangkauan Tommy Rifka Putra dan Edgar Aguilera. Kembali dapat dihalau oleh anak-anak Jepara. Hanya menyisakan waktu efektif kurang dari 1 menit. Masih unggul Persela Lamongan atas tamunya Persijap Jepara. Masih Pablo Frances berusaha untuk lakukan penetrasi. Ada Ilham Hasan di sana. Duel dengan Fabiano yang dapat melindungi bola tadi. Fabiano salah satu pemain baru yang bergabung ke Persela Lamongan musim ini dari Persimin Minahasa. Pemain yang sudah mulai nyetel di lini belakang Lamongan. Pemain yang sudah mulai menyeimbangkan, mulai mensolidkan lini belakang Lamongan. Dorongan dilakukan oleh Jordan Epala dan tambahan waktu 2 menit. Akankah Persijap Jepara yang terus mengurung pertahanan dari Persela Lamongan di babak kedua ini sanggup untuk mendapatkan gol balasan di sisa waktu 2 menit yang diberikan? Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Junaidi Tagor terhadap Edgar Aguilera. Situasi yang kurang menguntungkan tentunya bagi Persijap Jepara. Ya, tampak sebuah sapuan bola yang hampir mengenai muka dari Junaidi Tagor. Pemain yang masuk di babak kedua tadi Junaidi Tagor. Kini Tommy Rifka ataupun John Scarlett buang bola ke depan. Ada Marcio Sousa. Duel antara Marcio Sousa dan Anam Syahrul. Sebuah back flick dilakukan oleh Sousa tadi, dibuang keluar oleh Aguilera. Iya, kita lihat Marcio Sousa nampak sedikit kesakitan, Bung. Tadi tampaknya sempat terkena sikutan dari Anam. Sebuah
Sebuah usaha dari Persela Lamongan untuk mencoba menambah keunggulan di detik-detik terakhir babak kedua. Tidak mudah memang dalam situasi seperti ini, di mana mereka begitu sulit untuk bisa mencetak gol. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Muhammad Basri untuk mencoba kembali mengasah ketajaman dari pemain-pemain depan mereka. Bukan sebuah pelanggaran, Evaldo cukup cermat untuk ambil bola dari penguasaan Marcio Souza. Ya, dan wasit Yandri sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, di mana